saya melangkah dari bawah. Oke guys, saya datang dari atas, lampunya nyala dari atas ke bawah ya. Dan akan mati satu persatu dari atas ke bawah. Oke, mantap guys. Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan sepil lagi untuk lampu tangga ya. Ini hari yang ditunggu-tunggu karena hari ini baru saja selesai untuk pengerjaan lampu tangga. Di belakang saya ini sedang saya testing. Kita akan sepil satu persatu ya. Pertama-tama kita akan sepil dulu untuk ini pemesanan langsung di WhatsApp ya. Jadi pembayarannya itu bisa DP sebagian. Kita akan sepil dulu. Kemarin kita sudah komunikasi lewat WhatsApp ya. Kita akan coba samarkan dulu untuk nama pemesan ya. Nah, ini terakhir percakapan saya beberapa waktu lalu ya. Saya fotokan lampu tangganya, untuk pengerjaannya itu sudah 90% ya. Nah, di sini saya mintakan alamat dan ternyata pengirimannya kali ini ke mana sih ini? Majalengka ya, Cigasong, Majalengka, Jawa Barat. Untuk barang ini sudah di DP. Sebentar saya scroll dulu ke atas ya. Ini dia untuk beberapa waktu lalu untuk DP sudah dibayar 200.000 ya. Nah, ini sisanya nanti setelah barang ini saya upload di YouTube, dilunasi dan saya kirimkan barangnya. Seperti itu guys. Kita langsung sepil dulu ke bagian ini ya. Posisi lampunya memang sedang saya tes running seperti ini ya, nyala mati sendiri, tapi ini mode tidak perlu khawatir. Di sini bisa dimatikan ya. Ada saklar di sini. Kalau dimatikan maka sudah tidak running lagi ya. Tapi untuk sensor masih tetap berfungsi ya, satu persatu. Oke, di sini dulu ya. Kita bahas di apa yang didapat. Didapatnya sebetulnya cukup simpel sekali ya guys. Ini mesinnya berarti ada dua ya. Ini power supply dan ini mesin utama ya. Nah, di sini untuk colokan ini langsung terhubung ke listrik ya. Di sini colokannya LN. Ini bebas terbolak-balik. Yang L dan N ini hanya langsung ke listrik saja ya. Paham ya? Terus bagian output ini dari saya sudah dirangkai seperti ini, dan kalau bisa jangan dibongkar lagi ya. Nah, untuk petunjuk kabelnya seperti ini. Ini lampunya cukup silo guys, saya tutup dulu ya. Jadi ini ada kabel biru dan kabel hitam. Untuk kabel biru ini dapatnya positif dan kabel hitam ini dapatnya negatif. Paham ya di sini ya? Jadi apabila kalian ingin membongkar unit ini, mungkin saat pemasangan kesulitan ya, harus dibongkar dulu, dimasukkan ke box panel atau gimana. Kalian foto dulu untuk bagian sini. Untuk birunya di positif, hitamnya di negatif ya. Ini sudah kejadian beberapa kali dibongkar dan ternyata saat mengembalikan itu seharusnya seperti ini dan dibalik seperti ini ya. Yang putih yang hitam ini dikasihnya malah positif, seketika unitnya terbakar dan nggak bisa dipakai lagi. Ini sudah saya informasikan berkali-kali ya. Jadi kalian nanti jangan sampai terjadi kerusakan gara-gara dibongkar sendiri dan dipasangnya kebalik ya. Kalau difoto kan enak tuh, kita foto dulu skrik seperti itu ya. Kita bongkar, nanti saat kita instalasi lagi tinggal dipasang lagi yang birunya di mana, yang hitamnya di mana. Oke ya, saya anggap di sini sudah paham sekali ya. Ini cukup gampang sekali. Untuk kabel ini tuh nggak nyetrum guys, ini sudah DC ya, jadi tegangannya itu seperti aki, tidak nyetrum. Terus yang saya mau informasikan ini ya, ini bagian ini tidak untuk dibongkar ya. Jadi ini kabelnya itu sangat banyak dan ini bagian ini paling sensitif sekali ya. Jadi tidak boleh ditarik-tarik, tidak boleh dipelintir-pelintir ataupun dikasar di bagian sini ya. Apabila kalian ingin dibelokkan, ditahan dulu seperti ini, minimal yang dibelokkan di bagian sini seperti ini. Paham ya? Berlaku juga untuk bagian inputan ini langsung masuknya ke sini guys kabelnya ya, muter ke sini langsung masuk ke sini. Ini jangan ditarik juga, jangan dipelintir-pelintir. Yang jelas kalian harus berhati-hati di bagian ini karena bagian ini sangat sensitif sekali dan kabelnya itu ada banyak guys, hampir seukuran jari saya ya.
Dan ini setiap kabel itu punya tegangan masing-masing. Jadi ada tegangan 5 volt, tegangan sensor, tegangan 5 volt, dan juga tegangan digital ya. Jadi kalian nggak boleh memotong kabel yang ini. Di bagian ini saya rasa sudah paham. Hanya ada seperti ini saja. Terus ini bagian ya saklar untuk menyalakan mode. Kalau kita nyalakan maka akan ada mode nyala naik turun otomatis. Kalau dimatikan ya sudah mati ya. Oke ya, berarti ini sudah paham. Kita lanjut ke sini dulu. Ini bagian sensor nanti harus disetting ulang nanti saat barangnya sampai, disetting ulang ya. Saat pemasangan nanti juga harus disetting. Untuk cara-caranya seperti ini. Ini kabelnya lumayan panjang guys, dibuka saja ya, nanti dipasangnya setengah badan orang dewasa ya. Jangan digeletakin di lantai karena kurang maksimal. Seperti ini ya, kita perpanjang kabelnya. Nah, karena tangganya ini ukurannya 1 meter, kita asumsikan untuk setting di sini untuk uji coba. Ini keramik saya kalau satu kotak ini panjangnya lebarnya itu 60 cm. Jadi apabila dua keramik ya berarti 120 ya. Karena di sana untuk ukuran tangganya itu panjangnya 1 meter, berarti sekitar 2 keramik kurang segini, segini ya. Kita akan taruh di sini ya. Nah, kira-kira segini, panjang 100 cm atau 1 meter. Nah, ini lampunya belum nyala guys. Jadi nanti kalian siapkan obeng seperti ini. Ini obengnya obeng minus. Dan di bagian belakang sensor itu ada pengaturan untuk jarak baca si sensornya sampai mentok ke sana. Jadi apabila ada benda atau orang yang melintasi tangga, nanti akan ada informasi di sini lampu LED-nya akan menyala merah. Tapi untuk sensor ini dia ada jarak tertentu ya. Jadi apabila orangnya mepet-mepet ke sana, dia tidak akan menyalakan lampu tangga. Nah, caranya kita setting seperti ini. Kita putar ke kanan. Sebentar, saya pastikan dulu ininya agak susah guys. Kita akan putar ke kanan sampai lampunya menyala. Kalau belum menyala boleh diputar terus ya. Tandanya sampai lampunya menyala. Nah, kalian bisa lihat di situ lampunya menyala ya. Kalau seperti ini berarti saat ada orang lewat akan naik ke tangga itu nggak akan menyalakan si lampu sensornya ini. Karena apa? Karena dari sensor ini tuh tembus ke sana ya, jauh sekali sampai menembus ke tembok sekitar jaraknya 1 meter. Ya. Jadi caranya kita putar lagi ke kiri, kurangi kira-kira sekitar 90 cm ya, sampai lampunya mati. Nah, diputar sedikit lampunya sudah mati ya guys. Jadi nanti apabila ada orang yang akan naik ke tangga, maka akan otomatis menyalakan lampu tangga mengikuti langkah ke atas ya. Nah, seperti ini. Oke ya, paham ya? Terus untuk setting sensor ini nanti jangan sampai lampunya ini berkedip ya. Kalau settingnya kurang pas, nanti lampunya akan berkedip. Kalau lampunya berkedip nanti efeknya lampunya bisa nyala mati sendiri guys. Jadi nggak ada orang nanti tiba-tiba lampunya nyala ya, seperti itu ya. Kalian tadi lihat kedip-kedip seperti itu. Jadi pastikan lampunya jangan berkedip ya. Diputar sampai benar-benar mati, tapi jangan terlalu jauh. Nah, kalau sudah mati seperti ini berarti kira-kira jarak ke sana itu 90 cm. Jadi ada orang mau masuk lewat sana atau mepet-mepet ya masih bisa lah, karena ini tingginya setengah badan orang dewasa ya. Oke ya. Jadi di bagian ini saya rasa sudah paham. Apabila kalian belum paham juga bisa tonton video lampu tangga di channel Solid Elektronik yang sebelum-sebelumnya saya upload ya. Mungkin di sini saya kurang jelas untuk menjelaskannya, bisa tonton video yang sebelum-sebelumnya. Karena sebetulnya sama saja sih guys. Hanya ada sensor, power supply, mesin, dan ini ya. Ini yang akan kita sepil untuk lampunya sendiri.
Ini kalian harus berhati-hati sekali untuk lampu. Nah, karena si lampunya ini itu sangat dekat ya, untuk kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada kabel merah dan hitam. Ini kabel input masuk listrik ya, atau tegangan ya, tegangan DC, ini nggak nyetrum. Yang merah ini tegangannya 12 volt langsung dari power supply. Terus yang hitamnya ini masuk ke mesin dulu. Jadi kenapa saya informasikan di sini harus berhati-hati? Jadi apabila ada serabut kabel yang saling senggol antara kabel ini, maka akan mengakibatkan si mesin yang ada di sana akan langsung terbakar, guys. Jadi kalian harus hati-hati sekali untuk bagian ini ya. Bagian ini nggak boleh konslet karena akan merusak unit. Rusaknya itu nggak semua, guys. Jadi apabila bagian ini yang konslet, maka nanti lampu yang nomor 1 ini, barat kata ya, lampu yang paling bawah itu dia akan nyala terus menerus tanpa ada orang yang lewat ya. Jadi yang lain seperti ini misalkan mati, jadi lampu ini nanti akan terus nyala ya. Jadi kan untuk estetiknya itu sudah hilang, guys. Jadi kalian harus hati-hati saat pemasangan ya. Ini bisa saja terjadi kerusakan saat pemasangan ya. Jadi apabila nanti saat pemasangan itu harus diperhatikan dulu. Jangan buru-buru pasang ke listrik ya. Jangan buru-buru pasang ke listrik. Terus untuk setiap kabel lampu ini sudah saya siapkan untuk soket ya. Ini untuk memudahkan pemasangan. Jadi nanti untuk pemasangannya itu kabel yang ini dulu ya yang dipasang, nanti ininya ngikut ya. Saat packing juga nanti untuk lampu ini saya gulung ya, saya lepas seperti ini. Jadi nanti untuk pemasangannya harus diperhatikan ya. Di sini kan ada gundukan nih, atau pengunci ya. Jadi nanti dipaskan juga di sini ya. Jangan diculak-culak asal ya, guys. Takutnya nanti malah konslet dan lampunya rusak ya. Nah seperti ini, tinggal dicolok lagi. Oke, sudah kenceng. Untuk sensornya sendiri juga saya kasih soket ya, sama ya. Tinggal dicopot dan dilepas ya. Ini kalau kalian jangan melakukan seperti ini ya, guys. Ini saya kan karena sudah biasa, sudah nggak was-was lagi ya, tinggal cabut colok seperti ini. Tapi apabila kalian baru banget, jangan coba-coba colok ke listrik seperti itu ya. Pastikan semuanya dicabut dulu, kalian rangkai. Nanti setelah terpasang semua, dicek ulang sekali lagi, baru dinyalakan ke listrik. Untuk sensor ini atas bawah itu sama saja, bisa ditaruh di atas atau di bawah, bebas. Begitupun juga lampu. Lampu bisa ditaruh di nomor berapapun ya. Ini kan kalau di saya 1, dicoba kan nomor 1. Nanti mau dipasang di nomor 5, nomor manapun itu sama saja ya. Jadi nanti ini harus diperhatikan sekali, jangan sampai ada konslet ataupun ditarik-tarik karena kabelnya ini cukup kecil. Jadi apabila kabel ini sampai putus, kalian harus punya solder sendiri untuk di solder ulang seperti ini ya. Ini nggak bisa disambung, kalau putusnya dari sini harus menggunakan solder ya. Nah, ini nanti sambil dipasang bagusnya dikasih lem juga lebih bagus. Nanti kan ini juga dilem di sela-sela keramik ya. Nanti bagian ini sekalian dilem untuk mengurangi efek putus kabel di sini. Tapi apabila lemnya basah, jangan buru-buru dicolok ya. Tunggu sampai lemnya benar-benar kering, nanti baru dicolok ke listrik. Oke, sudah semuanya ya. Untuk bagian yang penting-penting, sensor sudah, terus power supply sudah. Kita akan coba uji coba lampunya dulu seperti apa ya. Kita akan coba lewati tangganya. Ini saya taruh di sini lagi. Saya akan coba lewat ke sensor ya. Oke, sekalian ngiklan dulu ya, guys. Buat kalian yang berminat juga lampu seperti ini, bisa komunikasi ke saya lewat nomor WhatsApp di nomor 0856 9318 9637. Oke ya, bisa DP dulu kalau ordernya di WhatsApp. Kita akan coba lewat ya, guys. Kita sambil jalan. Tuh, sambil testing semua lampunya menyala, guys. Ini cukup panjang sampai ke teras rumah saya, guys. Ya, sampai ke sini. Dan di atas juga ada sensor lagi. Nanti lampu akan mati otomatis dari bawah satu persatu ya. Nah, seperti ini. Kita akan coba lewat dari atas. Oke.
Oke guys, semua lampu menyala dan nggak ada yang error ya, atau yang melotot ya, atau yang saya bilang kongslet tuh nggak ada ya. Oke, semuanya mati dari atas sampai ke bawah. Kita akan coba jalan ya, seperti apa efeknya kalau jalan. Ngetes sambil saya jalan ke atas sana. Oke, saya melangkah dari bawah. Oke guys, saya datang dari atas, lampunya nyala dari atas ke bawah ya, dan akan mati satu persatu dari atas ke bawah. Oke, mantap guys. Ini uji cobanya hanya dibentangkan di lantai ya, karena saya sendiri belum punya rumah 2 lantai guys. Semoga sih bisa ya, minta doanya lah. Oke, sudah kita testing seperti ini ya, sudah normal ya. Jadi nanti apabila barang ini baru sampai, jangan buru-buru merubah apapun ya. Jadi nanti dibuka dari paket, buka dengan hati-hati, lampunya dikonekkan satu persatu, sensornya juga. Lalu uji coba seperti yang saya lakukan di sini. Apakah sensor bawah sudah berfungsi, sensor atas juga sudah berfungsi, dan cek semua apakah lampunya sudah terkoneksi dengan baik ya, nggak ada kongslet, baru colok ke listrik. Oke ya. Karena di sini sudah normal, saya berharap juga nanti saat paketnya datang di sana juga kondisinya normal seperti ini ya. Untuk menyalakan mode, kita nyalakan saklar di sini. Oke guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Ini sekali-kali saya sepil ya untuk paketnya seperti ini. Jadi lampunya saya lepas semua. Saya bungkus pakai plastik seperti ini ya. Jadi nanti dibukanya hati-hati. Kebetulan ini ada 3 ya. Ini untuk memudahkan saya packing dan juga keamanan saat barang di perjalanan ya. Nah, jadi untuk sensornya ini sengaja saya letakkan saja seperti ini. Bisa dipasang di atas dan di bawah. Bagian mesin, bagian power supply. Ya, seperti ini ya. Ini lampu ada di bawah juga buat alas tatakan. Kita taruh mesinnya di sini. Kita taruh lagi untuk sensornya ya. Jadi saya rasa untuk paket di perjalanan itu sangat aman lah ya. Nah, nanti tinggal pas saat sampai itu jangan melakukan pemotongan ataupun rubah-rubahan apapun ya. Nah, kondisi packing seperti ini. Sudah aman dibolak-balik. Terus saya siapkan juga nanti bubble wrap dan juga kardus ya. Nih buat keamanan lagi, ditambah bubble. Terus nanti setelah bubble langsung dibungkus kardus. Jadi untuk kerusakan di perjalanan itu ya ada, tapi sangat minim sekali lah. Saya usahakan paket sampai selamat dengan baik ya. Jadi jangan sampai nanti baru sampai langsung rusak gara-gara tidak memperhatikan apa yang sudah saya terangkan ya. Kita akan lanjut packing dulu, nanti kita sepil lagi setelah selesai. Penampakan setelah kita bungkus dengan bubble wrap 2 lapis ya. Ini sudah aman ya. Sudah cukup tebal. Kita akan coba timbang berapa ya. Biasanya sih sekitar masuk 3 kiloan ya kalau panjang, tapi ini kemungkinan masuk 2 kilo atau berapa. Kita tunggu. Udah siap. Oke, masuk 1,6 kilo ya. Kemungkinan nanti ditambah kardus ya masuk 2 kiloan lah. Semoga 2 kilo ya, karena ini kan nggak dipakai semua. Oke, lanjut packing dulu. Seperti ini penampakannya guys ya. Setelah kita packing menggunakan kardus, ini alamat saya tutup ya karena ada nomor HP-nya. Kita timbang ulang. 1,8 kilo setengah. Ini masih kehitung 2 kilo guys. Oke ya, sudah siap kirim. Terima kasih.